Jangan cepet-cepet. Tahu nggak kenapa belibet? Karena kamu cepet-cepet bacanya. Kasih setiap huruf hak-haknya secara sempurna. Makharijul hurufnya itu kamu ucapkan secara sempurna. Bacanya tenang-tenang aja, nggak usah buru-buru. Dengan begitu kamu nggak bakal belibet. Dan banyak murojaah. Dengan begitu kamu pun kalau cepet nggak bakal belibet insya Allah. Yang belum, Norwegia belum. Sama nggak tahu apa lagi. Antartika kali ya, nggak tahu. Iya, banyak kok yang banyak yang belum. Yang udah banyak, tapi yang udah juga untuk urusan dakwah, untuk urusan syuting, urusan kerja gitu. Tapi Uma ngerasa saat ini tuh Uma udah nggak pengen kemana-mana lagi sih, beneran teman-teman. Jadi Uma kayak ngerasa udah cukup. Uma udah merasa cukup dengan pergi kemana-mana. Sekarang Uma lebih penasaran yang masih pengen Uma lakuin tuh gimana sih ngerasain bisa sekolah lagi di universitas, tapi Uma pengen banget di Inggris. Doain ya. Penasaran aja sama cara belajar di sana itu kayak gimana. Gitu dong. Tapi kalau jalan-jalan kayaknya udah cukup, pengen ke Mekah aja terus rutin insyaallah. Kamu harus cari guru yang bisa bikin kamu paham. Gitu. Kalau belajar sendiri tuh susah, tapi kalau kamu punya guru tuh kayak ngasih jalan shortcut, jalan singkat buat kamu lebih paham mata pelajaran tertentu gitu. Dan guru itu juga nggak semuanya kamu bisa paham, karena banyak banget orang-orang pintar tapi nggak bisa mentransfer ilmunya gitu. Jadi kamu harus ketemu guru yang kamu paham gitu aja gitu. Kayak misalnya Uma tuh pelajaran bagi Uma yang dulu ya, yang paling sulit tuh fisika. Uma tuh bener-bener ada fisika. Qadarullahnya dapat guru yang juga susah gitu, ngejelasinnya susah, jadi nggak paham-paham. Tapi sekalinya dapat guru yang asik banget, yang tadinya nggak suka jadi suka pelajaran tertentu gitu. Kayak di kampus nih sekarang, pelajaran yang lumayan susah tuh mantik misalnya. Nah mantik tuh jadi kerasa mudah buat Uma karena gurunya asik. Jadi itu semuanya bergantung pada guru. Itu kalau gurunya kamu cocok, ya kamu jadi mudah deh dalam memahaminya. Betul sekali, jadi kuliahnya itu full berbahasa Arab. Alhamdulillah di kampusnya Uma pakai bahasa Arab Fusha. Di kampus lain yang di Azhar itu ada juga yang pakai bahasa Arab Amiyah gitu ya. Itu agak sulit juga. Jadi yang nggak ada bahasa lain, guru-gurunya juga jarang yang bisa bahasa Inggris. Jadi emang nggak ada bahasa Inggris, semuanya fully bahasa Arab. Tapi kabar terbarunya tahun ini Al Azhar itu buka Islamic Studies pakai bahasa pengantar bahasa Inggris. Cuman bagi Uma, kamu jauh-jauh sekolah di Mesir, ngapain ngambil yang bahasa Inggris? Kayaknya sih ini banyak yang ngambil tuh anak-anak Mesir sendiri gitu. Mereka kan udah memang udah jago banget secara agama karena mereka udah belajar dari Azhar dari TK kan, udah khatam lah pembelajaran itu. Tinggal mereka belajar bahasa Inggrisnya untuk dakwah di Barat gitu. Tapi untuk orang-orang asing seperti kita, kalau kuliah di Al Azhar, yang ambil yang berbahasa Arab, yang berbahasa Inggris. Cara belajar di mana nih? Kalau cara belajar dulu zaman-zaman sekolah, nggak bakal keluar kelas, nggak bakal pulang sekolah sebelum paham. Jadi kalau nggak paham harus nanya sama teman yang paling pintar di kelas, atau nggak pas istirahat kejar gurunya sampai paham. Kalaupun nggak paham juga, kalau ada rezeki bimbel, pokoknya harus paham sebelum masuk ke pertemuan berikutnya. Ngerjain PR tiap hari, Uma tuh dari kecil, dari SD Uma ingat banget, Uma tuh udah nyusun jadwal secara rapi, pokoknya tiap hari ngerjain PR jam sekian, boleh main kalau PR-nya udah selesai misalnya. Dan Uma tuh nggak pernah bolos sekolah, lagi demam pun tetap sekolah, kecuali emang urgent banget. Dan kalau bolos itu ngerasa ketinggalan pelajarannya jauh banget, nggak mau bolos sama sekali karena Uma pengen dapat ilmu langsung terus dari guru. Sama kayak sekarang zaman kuliah ini Uma nggak mau banget bolos, kalau nggak urgent banget nggak mau bolos karena sekalinya bolos itu ketinggalan pelajaran banyak banget. Nggak boleh sistem SKS. Kemudian ya udah dicicil, lama-lama jadi bisa deh. Teman-teman, menghafalkan Quran itu udah jadi kebiasaan banget di Mesir. Jadi kalau ada kehidupan keluarga muslim yang nggak baca Quran dalam rumahnya, nggak ngafalin, itu berarti wallahu alam ya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman harus punya target. Teman-teman harus punya target, misalnya dalam 1 bulan misalnya aku harus menghafalkan 1 juz misalnya gitu, atau 2 bulan 1 juz. Gimana biar bisa punya target? Teman-teman harus punya guru atau punya lembaga, atau teman-teman kalau di Masjid Al-Hafaz tuh ada Bilmas ya, online Masjid Al-Hafaz. Teman-teman bisa belajar one on one tiap hari. Teman-teman bisa dipandu oleh 45 menit aja satu hari one on one.
Dengan begitu teman-teman punya target, teman-teman bisa tasmi memperdengarkan bacaan teman-teman semua atau ujiannya gitu, terus teman-teman bisa ikut wisuda. Dengan adanya begitu, maka teman-teman jadi semangat untuk istiqomah dalam menghafal. Ada circle yang buat teman-teman tahu bahwa dalam kehidupan teman-teman 24 jam harus ada waktu lah yang diluangkan untuk Quran, sejam 2 jam gitu, untuk nambah hafalan baru, untuk murojaah. Karena kalau teman-teman jauh dari lingkaran itu, teman-teman akan menganggap menghafalin Quran hal yang aneh gitu. Dimulai pada saat sebelum nikah, visi misi dengan pasangannya tuh sama, bahwa pengen hidupnya Qurani gitu. Maksudnya at least dia support gitu. Kemudian yang kedua, pada saat hamil mengandung, yang pertama kali indera berfungsi bagi janin adalah pendengaran. Maka ibunya, ayahnya juga seharusnya untuk terus membacakan Al-Quran terus menerus, karena anak-anak mendengarkan dari janin. Kemudian ketika anak itu lahir, murotol di mana-mana. Biasakan kuping itu mendengarkan murotol di mana-mana, sebelum tidur, di kendaraan, di mana-mana. Banyakin dengerin murotol dibandingkan mendengarkan lagu-lagu. Kemudian anak itu mulai ditalakiin gitu. Kita ngomong apa dia lanjutin, dan jadikan Quran itu sebagai sebuah kebiasaan dalam satu hari. Sebagaimana engkau makan adalah hal wajib yang kau lakukan, sebagaimana pula Quran. Jadi dalam satu hari, misalnya ba'da maghrib sampai isya 1 jam atau 1,5 jam itu wajib setiap hari Quran di rumah seluruh anggota keluarga. Ada dong. Jadi kalau di Azhar itu, kalau untuk jurusan agama ada bahasa Arab, ada dakwah, ada usuluddin, ada syariah. Dan yang menariknya lagi, Azhar itu bisa online juga. Jadi kalau teman-teman mau online, dia ada program online 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Mesir. Bahkan di tahun ini Azhar lagi ngebuka Islamic Studies dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Jadi sekarang kuliah di Azhar udah banyak banget pilihannya, banyak banget juga cara masuknya, nggak sulit insya Allah. Yang paling penting teman-teman belajar bahasa Arab dulu. Kalau bahasa Arabnya udah lulus, nah itu bisa masuk insya Allah. Azhar membuka seluas-luasnya bagi orang-orang yang mau belajar. Hai, makasih udah nanya ini pertanyaan penting banget, karena banyak banget orang nggak tahu, nggak orang Indonesia tapi orang seluruh dunia nggak tahu bahwa di Azhar itu ada 2 perkuliahan untuk kalian yang mau kuliah agama. Satu namanya Dirasat Islamiyah. Apa itu? Kalian adalah belajar bergabung dengan orang-orang Mesir, dimana pengajarannya agak susah karena satu kelas bisa ratusan orang, ada yang bawa anak, macam-macam, itu susah, nggak kondusif banget. Tapi itu oke buat kalian yang nggak mau terlalu terikat karena nggak ada absen. Kedua ada namanya Kuliatul Ulum. Kuliatul Ulum yang saya ikuti itu khusus untuk orang-orang asing. Nah, sekelas hanya 10 orang, 15 orang gitu ya, dari berbagai macam mancanegara, nggak ada orang Mesirnya di dalam kelas itu, sehingga guru-guru menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar, yaitu bahasa Fusha, dan di absen. Karena muridnya sedikit, jadi kita kayak belajar semi private gitu. Jadi kita belajar fokus. Guru tahu kita bisa bebas nanya apapun, dan Uma pikir Uma lebih senang di Kuliatul Ulum, tapi kekurangannya Uma nggak dapat biahnya Mesir atau lingkungan Mesir karena nggak barengan sama teman-teman Mesir. Pindah negara itu nggak mudah ya teman-teman semua, banyak hal yang harus dipersiapkan secara psikologis. Kayak Uma tuh beberapa tahun sebelum kita ke Mesir, bahkan dari kecil tiap malam tuh Uma bilang sama anak-anak Uma, kita akan belajar di Mesir, nah kita akan tinggal di Mesir sayang, tiap malam, untuk mempersiapkan psikologisnya. Uma mempersiapkan apa? Mempersiapkan ya kalau di sana ntar tinggalnya di sana tinggal di mana ya, kemudian cara penghasilan atau pendapatannya gimana. Jadi mulai disusun, oke, kalau Uma kayak misalnya Uma bisnis, oke, ternyata bisnis bisa lo dikerja di luar negeri itu. Anaknya bisnis kan kita bisa mobile ya teman-teman, oke, secara keuangan aman karena bisa melakukan bisnis, bisa punya pendapatan. Kemudian yang ditinggalkan gimana, misalnya Uma punya beberapa pekerjaan yang ditinggalkan, aman atau enggak. Makanya Uma menyusun pada saat itu kan Uma punya pesantren, gimana agar sistem bisa berjalan ketika Uma pergi, pesantren tetap bisa terus jalan dan tetap bisa dikontrol secara online misalnya. Terus Uma prepare sekolah, pilihan sekolah, karena kan kalau mau tinggal di negara sana pakai visa apa? Mau pakai visa pelajar. Ya udah searching sekolah, mempersiapkan diri gimana bisa masuk ke sekolah tersebut. في الحقيقة حتى الآن لا أستطيع أتكلم بلغة العامية، لا أستطيع. أنا أدرس في كلية العلوم في الزهار، ودكتور تعلمني بلغة الفصحى، وهذا السبب لماذا أنا لا أستطيع أتكلم بلغة العامية. لغة العامية مهم، نعم. لو في طريق مثلا كلهم يتكلمون بلغة العامية، لكن حتى الآن لا أستطيع. أنا الآن هنا، أنا أسكن هنا منذ سنة ماضي، حتى الآن لا أستطيع، لكن غير مشكلة. المهم كيف أنت تتكلمي بلغة الفصحى جيدا، هذا مهم. Tapi kalau misalnya mau bicara bahasa Amiyah, ya harus baur sama orang-orang Mesir. Tapi jangan sampai bahasa Amiyah kamu itu lebih menonjol dibandingkan dengan bahasa Fusha. Bagaimanapun juga bahasa Fusha itu yang harus dilestarikan, yang harus dibiasakan. Bahkan para dokter-dokter itu di kampus mereka bilang, oke, kamu bicaranya pakai bahasa Fusha aja, jangan ngerusak dengan bahasa Amiyah gitu. Walaupun di jalan-jalan orang pakai bahasa Amiyah ya. Ya belajar di jalan mubasyarah.
Nggak ada cara lain selain memang harus meluangkan waktu untuk Quran. Dalam 24 jam kamu meluangkan waktu untuk tidur kan. Dalam 24 jam kamu meluangkan waktu untuk makan kan. Dalam 24 jam kamu meluangkan waktu untuk mandi misalnya. Sama, kamu juga harus meluangin waktu secara khusus untuk Quran. 1,5 jam lah paling minimal gitu, paling minimal 1,5 jam atau 1 jam lah, paling dikit itu, nggak bisa lebih kurang daripada itu. 1 jam kamu meluangkan waktu untuk Quran. Kapan waktu terbaik menurut Uma? Waktu terbaik itu adalah di awal hari, kamu bangun lebih awal, kemudian kamu bersama dengan Quranmu gitu. Itu untuk nambah hafalan baru, biasanya enak kan pagi-pagi ya. Nah kalau udah sore atau udah malam mau tidur gitu, kamu bisa tinggal murojaah lagi. Atau kalau kamu dalam kondisi yang males banget, kamu denger murotal, tapi nggak cuma sambil denger aja, jangan. Kalau bisa ngeluarin waktu khusus sambil dengar murotal, pegang mushafnya, kemudian lihat bacaan Qur'annya itu. Jadi mata kamu ngelihat tempatnya di mana, telinga kamu juga berfungsi, lisan kamu juga ngikutin. Semakin banyak indera digunakan, semakin cepat kamu dalam menghafal insyaallah. Enggak dong. Jadi kemarin itu Uma ngisi seminar dengan salah seorang prof. Kita membahas tentang deep learning untuk para mahasiswa juga, dosen-dosen ikut menghadiri juga. Yang menjadi pakar dari deep learning adalah beliau. Uma hanya pembicara tambahan, sehingga ketika waktunya tinggal sedikit gak ada masalah buat Uma, karena sesungguhnya Uma sedang belajar. Selama di tempat itu kita mendapatkan ilmu, tentu itu sangat membahagiakan buat kita. Gak peduli kita dengerin atau kita yang ngasih materi, yang penting selama ada penambahan ilmu, tentu itu sangat membahagiakan. Jadi gak ada istilah bete-bete. Uma happy karena Uma bisa belajar banyak. Uma mau nyimak dari awal sampai akhir, dan Uma bahagia sekali dan bersyukur kepada Allah ada ilmu baru yang Uma bisa dapatkan dalam seminar tersebut. Kalau mau boleh kasih saran, karena Uma ini kan Allah takdirkan jadi pendakwah ini sambil berjalan ya teman-teman. Kalau mau boleh kasih saran, kamu kalau memang udah tahu dari awal mau jadi seorang pendakwah, Uma kan nggak tahu kalau Uma tuh Allah takdirkan jadi pendakwah, Uma nggak tahu gitu ya seiring berjalannya waktu. Kamu harus ambil kuliah di jurusan agama, itu dia, untuk menambah ilmu kamu. Terus habis itu yang berikutnya kamu lakukan adalah kamu harus terlibat banyak dalam volunteers ya, karena banyak banget orang-orang pintar, orang-orang berilmu tapi nggak mengerti keadaan masyarakat, sehingga menyampaikan ilmu tersebut tidak sampai di hati masyarakat atau tidak memahami kondisi masyarakat, sehingga hanya sekedar bicara aja gitu, nggak menembus hati setiap orang. Dengan kamu menjadi volunteer, terlibat langsung, terjun langsung kepada masyarakat, kamu jadi mengerti tipologi masyarakat itu. Kamu jadi tahu, oh kalau bicara sama orang ini begini, cara bicara sama orang itu begitu. Karena dalam dakwah itu nggak cuma ilmu paling utama, tapi juga ada retorika, ada balaghah, mengerti kita gimana cara menghandle masyarakat tertentu.